A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak dan Ibu jamaah Yasfa yang dimuliakan Allah, terima kasih untuk kehadirannya kembali di acara Yasfa mengaji dan mengkaji, yang pada hari ini susunan acaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan zikir petang oleh seluruh jamaah bersama-sama, kemudian tilawah bersama ayat 1 sampai dengan 11 dari surat Al-A'raf, kemudian yang keempat adalah tadabbur Al-Quran dari surat yang dibaca tadi, ditutup oleh doa. Dan untuk kelancaran jalannya keseluruhan acara yang disebutkan tadi, marilah kita membaca umul kitab terlebih dahulu. Ala hadihiniyah wa ala kulli niyatin solihah. Hijahin Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Menginjak pada acara selanjutnya adalah pembacaan zikir petang secara bersama-sama oleh seluruh jamaah yang hadir di kajian ini. Yang kali ini akan dipandu oleh ustazah kita, yaitu Ustazah Nui, yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustazah Nui. Mohon maaf suaranya masih belum di-on-kan. Ya. Assalamualaikum Ustazah Nui. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tafadholi Ustazah. Baik. Alhamdulillah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sangat kita hormati guru kita Al-Ustadz Dr. Al-Hajj Nasiruddin Khalid, serta Bapak Ibu jamaah Yasfa mengaji dan mengkaji sore ini yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mulai pembuka ini dengan zikir petang dengan mengharapkan keberkahan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas,
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنع، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روآتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا
وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. سبحان الله وبحمده 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 أستغفر الله 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 أستغفر الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد 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 اللهم صل على سيدنا
سيدنا محمد اللهم صل على 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 سيدنا محمد. Alhamdulillah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda Tati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustazah Nu yang sudah membantu kita semua dengan sihir petangnya di hari yang penuh berkah ini. Kemudian sampailah kita pada mata acara selanjutnya, yaitu tilawah bersama ayat-ayat yang akan ditadaburi. Untuk itu dipersilahkan kepada jamaah untuk mempersiapkan mushafnya. Sekarang kita berada di surat Al-A'raf yang akan dibacakan nanti ayat 1 sampai dengan ayat 11. Dan tilawah bersama ini akan dipandu oleh Bunda Kinan. Assalamualaikum Bunda Kinan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustazah. Baik Bunda Tati, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kajian Yasfa Mengaji dan Mengkaji. Alhamdulillah hari ini kita masuk kepada surat baru, yaitu surat Al-A'raf. Setelah kita menyelesaikan surat Al-An'am. Baik, mari sama-sama kita baca. Saya akan pandu dari sini. Silakan Bapak Ibu buka mushafnya. Ya Bapak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Shad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dhikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u
ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Terima kasih banyak. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bunda Kinan. Semoga keberkahan dalam membaca Al-Quran ini tercurah kepada kita semua yang membaca maupun mendengarkannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya dipersilakan kepada
Al-Mukarram. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dipersilahkan kepada Al-Mukarram Ustadz Haji Nasyirudin Khalid untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang telah kita baca bersama-sama tadi. Tafadhol Ustadz. Baik. Makasih Bunda Tati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu wa ma walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia, limpahan nikmat kepada kita. Nikmat zahir, nikmat batin, nikmat yang kita sadari, yang kita lupakan, nikmat yang kecil, nikmat yang besar, dan apapun anugerah itu semoga kita diberi kemampuan oleh Allah agar menjadi orang-orang yang pandai mensyukuri nikmatnya. Meskipun Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit saja di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Semoga Allah jadikan, semoga Allah kuatkan kita menjadi sedikit dari hamba-hambanya tadi yang senantiasa bersyukur atas segala limpahan karunia nikmat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, dan orang-orang yang mencintainya, mengikuti sunnah-sunnahnya sampai akhir masa. Dan harapan kita, semoga kita menjadi termasuk umatnya Nabi, dibersamakan dengan beliau di surga Allah kelak nanti. Itulah saya kira bagian yang kita rindukan saat ini. Saat hidup di dunia, meski kita tidak pernah berjumpa dengan beliau, meski tak pernah berpapasan dengan beliau, tapi rindu kita luar biasa kepada beliau. Bukti itu adalah salawat-salawat yang kita lantunkan. Pujian-pujian kepada beliau yang kita utarakan. Mudah-mudahan itu wasilah kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang muliakan, suara saya apa terdengar jelas? Alhamdulillah jelas Ustadz. Ya. Jelas Ustadz. Jelas ya. Jadi mohon maaf, ini memang sepulang dari LBG belum nyampe rumah ini. Jadi masih di perjalanan saya. Alhamdulillah, mohon maaf. Jadi kalau mungkin suara kurang jelas nanti. Bapak Ibu yang muliakan, alhamdulillah tidak terasa kita sudah sampai di surah Al-A'raf ya, surat Al-A'raf. Ayat yang kita mulai sekarang ayat 1 sampai dengan ayat 11 ya. Berarti sebanyak itu pula subhanallah perjalanan kegiatan Yashfa mengaji dan mengkaji. Mudah-mudahan kita terus diberikan kesempatan untuk terus mengkaji ayat-ayat Allah, diberikan kemampuan untuk mendalami, mentadaburi ayat-ayat Allah. Meski barangkali tidak sempurna, pasti tentulah seperti itu. Tetapi ini merupakan perwujudan kecintaan kita kepada Al-Quran, usaha kita untuk mentadaburi Al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Begitu Allah menyindir orang-orang yang enggan untuk mentadaburi Al-Quran. Apakah mereka tidak maukah mereka mentadaburi Al-Quran? Atau karena ketidakmauan, karena hati-hati mereka sudah tertutup, terkunci. Maka kita semoga bagian umat yang senantiasa dibukakan hati kita untuk terus berusaha mendalami, memahami, wabil khusus lagi mengamalkan. Dan kalau kita mampu mendakwahkan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.
Di awal pertama atau di ayat pertama surat Al-A'raf ini Allah memulai dengan ayat Alif Lam Mim Shad. Ada 4 huruf di sini. Ada 4 huruf Alif Lam Mim Shad. Ini namanya huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah. Ada 29 surat di dalam Al-Quran yang awal suratnya dimulai dengan huruf-huruf potongan-potongan seperti ini. Huruf putus-putus seperti ini. Atau yang kita kenal istilahnya namanya al-huruf al-muqatta'ah atau huruf muqatta'ah. Salah satunya adalah di surat Al-A'raf, yakni ayat pertama Alif Lam Mim Shad. Apa tafsirnya? Maka para ulama yang diambil terutama oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah mengembalikan maksud dan tujuan daripada ayat-ayat seperti ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengatakan, mereka ketika menemukan ayat-ayat seperti ini berucap wallahu a'lamu bissawab atau Allahu a'lam bimuradi. Hanya Allah lah yang tahu apa hakikatnya. Hanya Allah lah yang tahu maksudnya. Wallahu a'lamu bissawab. Hanya Allah lah yang tahu persis pasti kebenarannya. Sedang manusia barangkali menduga-duga. Maka para ahli ilmu Al-Quran mereka mengambil sikap pada ayat-ayat mutasyabihat seperti ini, mengembalikan pemahamannya, tafsirannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sesungguhnya cara yang paling aman, cara yang paling mendekati kebenaran atau cara yang lebih tepat untuk disikapi, supaya kita tidak mencoba-coba untuk memahami apa, karena Nabi pun Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjelaskan secara rinci apa sesungguhnya tafsir atau pesan dari huruf-huruf di awal surat yang seperti ini. Pada ayat kedua Bapak muliakan, kitabun anzalnahu ilaika. Ya. Kata kitabun itu tiba-tiba saja itu menggunakan kata itu menjadi nakirah, dan gitu, menjadi takirah. Maka boleh jadi i'rab di dalam ayat seperti ini, boleh jadi kitabun itu posisinya dia sebagai khabar, dia sebagai predikat dari mubtada yang memang disembunyikan atau dihilangkan. Kira-kira takdirnya adalah hadza kitabun. Hadza kitabun. Ini yakni Al-Qur'an adalah kitab, ya, adalah kitab. Anzalnahu yang kami turunkan, kami. Seringkali ada orang yang bertanya, kenapa ya pada beberapa ayat Allah menyebut dirinya dengan kata kami? Tapi kemuliaan, jika Allah menyebut dirinya dengan kata kami, maka sesungguhnya ada peran di luar Allah dalam proses ini. Dalam konteks penurunan Al-Quran, maka peran lain itu adalah malaikat Jibril alaihissalam ketika menurunkan Al-Quran yang sumbernya dari Allah melalui perantaraan malaikat Ruh Al-Amin, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Kitabun unzila ilaika, kitab yang diturunkan kepadamu. Fala yakum fi sadrik, maka janganlah Al-Quran ini menjadi haraj. Apa haraj? Menjadi sesuatu yang menyusahkan, menyesakkan. Fi sadr. Sadr itu artinya dada, tapi maksudnya adalah hati. Fala yakum fi sadrika, janganlah Al-Quran ini menjadi sesuatu yang menyesakkan hatimu. Litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin, tapi sesungguhnya dengan Al-Quran ini, hai Nabi, engkau memberikan peringatan kepada kaummu, wa dzikra, dan pelajaran lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kemuliakan, kenapa Al-Quran ini menjadi sesuatu yang menyesakkan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah Al-Quran itu seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Isra,
wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Bukankah Al-Quran itu yang kami turunkan itu menjadi syifa, penyembuh, penyejuk hati, warahmah, dan menjadi rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang mukmin. Maka memahami punya berkaitan revelation, turunnya, kisah turunnya, sejarah turunnya Al-Quran. Ketika Al-Quran turun kepada Nabi di masa itu, maka sesungguhnya Nabi SAW mendapatkan penentangan dari orang-orang Quraisy. Mereka katakan Nabi itu berhalusinasi, ini adalah sihir, ini adalah ucapan-ucapan itu, ucapan-ucapan yang diomong kosong dan seterusnya. Karena Al-Quran turun kepada Nabi, maka datang pula cemoohan, cacian, intimidasi, bahkan usaha-usaha pembunuhan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka janganlah ketika engkau diturunkan ayat-ayat ini kepadamu, hai Nabi, maka mendapatkan rintangan dari orang-orang sehingga dirimu, hatimu menjadi sesat. Tapi justru Al-Quran ini menjadi kelak menjadi pedoman. Oleh karena itu berikan peringatan dengan Al-Quran. Dan sesungguhnya di dalam Al-Quran itu entah kisahnya, perintahnya, tamsilnya, dan berbagai metode-metode yang digunakan Allah di dalam mengajar, memberikan pelajaran, memberikan hidayah melalui Al-Quran ini, jadikan ia sebagai alat untuk memberi pengajaran dan pelajaran. Bagi siapa? Bagi orang mukminin, khususnya, dan linas, pada manusia seluruhnya. Bukankah di dalam banyak ayatnya Allah SWT berfirman itu seperti dalam surat Al-Baqarah, ya, dan kami turunkan Al-Quran ini menjadi hudan kepada siapa? Linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas. Menjadi petunjuk bagi manusia dan juga sebagai pembeda antara hak dan batil. Itulah pesan di dalam ayat kedua dari surat Al-A'raf. Ayat ketiga, oleh karena itu, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunih awliya qalilan ma tadhakkarun. Maka karena Al-Qur'an itu menjadi petunjuk, Al-Qur'an itu menjadi pencerah, Al-Qur'an itu menjadi sinaran dari kegelapan kehidupan menuju kebenaran, menuju terangnya jalan kebenaran, menuju Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah Al-Qur'an itu. Ikuti apa yang diturunkan dari Allah, yakni Al-Qur'an. Wala tattabi'u min dunih, jangan ikuti pelindung-pelindungmu selain Allah. Jangan kau ikuti setan, jangan kau ikuti taghut, jangan kau ikuti manusia-manusia, dan jangan jadikan ia sebagai pelindungmu. Karena sesungguhnya mereka itu adalah lemah. Kalau mencari pelindung, maka jadikan pelindungmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita beralih kepada ayat keempat. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun. Wa kam min, berapa banyak, min qaryatin, kampung, negeri, wilayah, ahlaknaha, yang kami telah binasakan. Faja'aha ba'suna, dan Allah kisahkan azab kami yang datang kepada mereka. Ada yang datang di waktu malam bayatan. Bayatan itu di waktu malam. Ahum qailun, dan pada saat mereka itu qailun, itu bukan artinya qalil. Qail itu maksudnya adalah orang-orang yang beristirahat di siang hari. Maka kita biasa juga menyebutnya adalah tidur yang siang, itu namanya qailulah. Qailulah, ya, itulah maknanya. Waktu siang, Al-Imam Al-Ghazali menganjurkan kaum mukminin untuk menyisakan sedikit waktu siangnya untuk tidur, untuk istirahat. Agar apa? Agar bisa membantu, bisa bangun malam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menguatkan diri kita untuk bangun malam. Maka perlu ada tambahan energi. Caranya, jadikan sebagian kecil
sebagai sesaat atau sebentar di waktu siang untuk beristirahat. Kapan waktunya? Yang paling masyhur adalah menjelang zuhur. Itulah ayat surah Al-A'raf ayat keempat, bahwa azab yang Allah turunkan kepada masyarakat, kepada kaum yang terdahulu, ada kalanya di waktu malam, ada kalanya di waktu siang. Artinya apa? Kalau azab Allah datang tidak mengenal waktu. Bisa waktu malam, bisa waktu pagi, bisa waktu siang, bisa waktu sore. Kita menjaga diri kita agar sampai turunnya azab Allah kepada kita. Maka caranya adalah dekatkan diri kita kepada Allah, hadirkan gitu, menjadi pribadi-pribadi, keluarga kita, masyarakat kita yang takut kepada Allah, yang takwa kepada Allah. Karenanya Allah akan jaga kita. Tattaqun, engkau pelihara, engkau jaga, engkau jauhkan. Itu mana tattaqun. Dari apa? Dari adab Allah, dari murka Allah. Meskipun memang ada jaminan bahwa Allah tidak menurunkan azab kepada kita umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti datangnya azab kepada kaum-kaum pendusta terdahulu seperti kaum Tsamud, kaum Ad, Fir'aun dan bala tentaranya. Tidak demikian barangkali, tetapi azab itu bisa bentuknya bermacam-macam. Apa misalkan dihadirkan paceklik, bagian daripada azab. Hidup yang susah, hidup yang sengsara di negeri yang gemah ripah loh jinawi, boleh jadi itu dimaknai sebagai azab. Agar kita menyadari, agar kita merasakan kekeliruan, kesalahan. Mungkin bukan kita yang melakukan kekeliruan, kesalahan, tetapi ketika kita membiarkan kezaliman itu berlangsung, tidak mengingatkan, tidak menyadarkan, maka boleh jadi azab yang ditimpakan kepada orang lain yang zalim itu dirasakan juga oleh kita. Bukankah Allah mengingatkan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah, dan takutlah kalian, hindarkan diri kalian dari datangnya fitnah yang ketika Allah hadirkan fitnah itu tidak saja mengenai orang-orang yang zalim dari kalangan kalian, tetapi ketika azabnya datang, maka orang-orang yang bertakwa sekalipun akan mendapatkan, akan merasakan datangnya azab atau tertimpanya azab tersebut. Ini ayat 4. Ayat kelima. Fama kana da'wahum ijahum basuna illa an qalu inna kunna zalimin. Ini ucapan orang-orang yang ketika ditimpakan azab itu baru menyadari. Fama kana da'wahum. Dan ketika siksaan kami datang kepada mereka, illa angqalu inna kunna zalimin. Tidak lain ucapan yang mereka katakan, sesungguhnya ini atau kami adalah memang orang-orang yang zalim. Tapi sayang, terlambat. Ucapan itu dianggap terlambat karena azabnya telah datang. Azabnya telah menerima mereka, maka penyesalan adalah menjadi sia-sia. Itulah ayat kelima dari surah Al-A'raf. Lalu lanjut pada ayat ke-6. Falanas'alanna alladzina ursila ilaihim walanas'alanna al-mursalin. Bapak Ibu yang muliakan, setiap kita yang beriman pasti akan ditanya. Pasti nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Pertanyaannya, apakah orang-orang kafir itu dimintai pertanggungjawaban? Apakah orang-orang musyrik akan dimintai pertanggungjawaban? Akan dihisab? Akan ditimbang? Dalam hal ini, para ulama ada yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan semua akan ditimbang, semua akan dihisab, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Itu pendapat yang pertama. Pendapat kedua yang mengatakan orang-orang kafir tidak ada hisabnya. Orang-orang kafir tidak ada mizannya. Kenapa? Karena mereka langsung akan dicemplungkan ke dalam api neraka. Setelah peristiwa mahsyar itu, mereka diseret, dilemparkan ke neraka tanpa melalui peradilan, tanpa melalui penghakiman. Ini pendapat yang kedua. Tapi pendapatnya kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya mendapatkan. Karena apa?
karena timbangan itu, karena hisab itu, atau mizan itu, sirat itu, semuanya prosesnya juga merupakan azab bagi orang-orang kafir. Sebelum mereka dijebloskan, dilemparkan, dimasukkan ke dalam api neraka. Bahkan yang akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban bukan hanya orang-orang yang telah diberikan risalah kepada mereka, orang-orang yang beriman atau manusia, tetapi wala nas'alannal mursalin, dan pasti kami akan tanyai pula para rasul-rasul. Rasul ditanya, apakah kalian menyampaikan risalah yang kami utus, yang kami turunkan kepada kalian? Maka Rasul mengatakan, balagna ya Rasul, balagna ya Allah, balagna, kami telah menyampaikan, kami telah mendakwahkan, kami telah mengajak mereka, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak mau menerima peringatan dari kami ya Allah. Selanjutnya ayat ke-7, falanaqussanna alaihim bi'ilmi wa ma kunna ghaibin. Kemudian pasti akan kami kabarkan kepada mereka berdasarkan ilmu kami, sedikit pun kami tidak pernah gaib dari mereka. Bahwa ayat ini menjelaskan ya, kepada manusia, kepada Rasul, gitu, kepada umat, gitu, bahwa apa yang telah kita kerjakan di dunia ini, jadi nakussa itu kan artinya menceritakan, mengkabarkan, memberitahukan apa yang sudah kita lakukan di dunia, Bapak yang muliakan, detail semuanya dikabarkan kepada kita, semuanya ditampakkan kepada kita. Bahkan di dalam surah Al-Isra, Allah memberitakan kepada kita, Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Kitab catatan amal kita agar adil, tidak wakil Allah atau malaikat yang membacakan, agar jangan ada tuduhan, agar jangan ada dugaan bahwa memanipulasi bacaan catatan dari kita. Tidak, kita sendiri akan membaca catatan itu agar adil kita. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Ketika ada makhluk, ada manusia yang mencoba untuk berdusta, mulutnya mencoba berdusta, maka itulah yang kemudian mulutnya terkunci. Itu yang kita baca di dalam surat Yasin. Al-yawma nakhtim ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi awalnya Allah perintahkan kepada manusia, baca buku kalian sendiri, hasil perbuatan kalian di dunia, apa yang kalian lakukan, itulah hasilnya. Itulah, tidak ditutup-tutupin. Yang baik semuanya akan disampaikan, dikabarkan, yang buruk semuanya dikabarkan. Bahkan ada kalimat keanehan, ketakjuban, yang gitu, keheranan orang-orang kafir. Gitu. Apa kalimat yang dibilang? La yughadiru ma hadzal kitabi la yughadiru wala la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Itu ucapan orang kafir. Apa kata mereka itu? Aneh buku ini. Hal-hal bukan yang besar saja yang tercatat, yang kecil-kecil yang kita anggap remeh, yang kita anggap ini sepele, semuanya ada di situ tercatat. Apa yang dianggap manusia amalan kecil, ternyata ada. Na'udzubillah kalau itu adalah keburukan. Bapak Ibu yang muliakan. Jadi jangan pernah, kata Umar bin Khattab, jangan pernah engkau mengejek, engkau mencela perbuatan baik yang sedikit. Boleh jadi itulah rahmat Allah. Disitulah ridho Allah turun kepadamu. Jangan pernah menyepelekan perbuatan baik meskipun kecil. Infak sedekah meskipun sedikit, yang barangkali nilainya tidak pernah kita bayangkan, yang nilainya tidak pernah kita pikirkan karena saking sedikitnya. Ternyata catatannya ada, Bapak Ibu muliakan. Kita menolong orang, kita memberitahu orang, kita mengajar orang, kita membantu orang, yang kita anggap itu kecil sekali nilainya. Bahkan kita pun tidak mengingat-ingatnya karena saking kecilnya. Bantuan kita kepada orang lain itu ternyata itu ada nilainya, ada catatannya, lengkap. Maka orang-orang kafir tadi mengatakan la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa
ahsaha. Apa ahsaha? Mencatat dengan detail, dengan teliti, seteliti-telitinya. Nggak ada yang terlewat. Nggak ada yang tertutupi. Nggak ada yang dimanipulasi. Subhanallah. Mudah-mudahan termasuk Bapak Ibu memuliakan perjumpaan kita di petang hari ini dan di petang-petang kegiatan-kegiatan Yashfa, mudah-mudahan itu menjadi catatan, tabungan amal kita, catatan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, padahal mungkin kita meluangkannya di waktu yang sebentar barangkali, tapi insya Allah kalau ikhlas hati kita mengikutinya, kalau ikhlas kita hati menerimanya, maka insya Allah silaturahim petang hari ini, perjumpaan kita dengan saudara, para ibu bapak yang saleh pada petang hari ini, mudah-mudahan menjadi catatan yang kita akan temukan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 8, wal waznu yawma idzinil haq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Al wazn, timbangan saat itu tuh al-haq, benar, nggak mungkin direkayasa supaya yang buruknya itu lebih berat daripada yang baiknya, nggak mungkin. Adil, al-haq, benar, adil saat itu. Maka dibilang faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Maka orang-orang yang timbangan kebaikannya ternyata berat, itulah mereka orang-orang yang berbahagia atau beruntung. Tetapi sebaliknya ayat 9, wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadzlimun. Adapun orang-orang yang ketika mengalami penimbangan dan ternyata keburukannya lebih berat daripada timbangan kebaikannya, maka faulaika alladzina khasiru anfusahum, itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri atas kezaliman yang dulu mereka terus dilakukan waktu di dunia, atas pengingkaran terhadap ayat-ayat kami, atas pendustaan kepada rasul-rasul kami. Bapak Ibu yang muliakan, mudah-mudahan kita digolongkan, diberikan oleh Allah ya atas amalan-amalan kebaikan kita di dunia. Kita ditakdirkan oleh Allah termasuk menjadi golongan orang-orang yang menerima kitabnya dari tangan kanan, lalu memasuki proses penimbangan, timbangan amal kebaikannya, ya, timbangan di mana di situ amal kebaikannya menjadi berat. Karena apa? Karena amalan-amalan kita di dunia bukan hanya amalan-amalan yang besar, yang nilainya wah. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu muliakan? Apa kata beliau? Ini Bapak Ibu muliakan supaya kita lebih mantap. Apa pesan beliau? Kalimatani khafifatani 'alal lisan, saqilatani fil mizan. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih. Apa kata beliau? Ada dua kalimat, ada dua ucapan yang sesungguhnya ringan diucapkan di lidah kita, sangat mudah untuk dilafazkan dalam mulut kita, ringan, mudah, tetapi sakilatan, tetapi dia itu berat ketika nanti berada dalam timbangan. Apa ucapan itu? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Tadi Bunda Noi, Ustazah Noi sudah membimbing kita di antara zikir-zikir petang tadi. Ada yang kita ucapkan kalimat-kalimat tadi. Dan bukankah Bapak Ibu, sehabis sholat 5 waktu juga melazimkan kita ini membaca. Jadi kalau bisa nih Bapak Ibu yang memuliakan, ini ada kisah yang sesungguhnya bersumber dari pertanyaan sahabat. Dalam kitab Arba'in Nawawiyah yang Bapak Ibu mungkin baca, apa kata sahabat-sahabat? Dhahba ahlud dusur bil ujur. Itu begitu awal daripada hadisnya. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, itu orang-orang kaya itu mereka banyak bawa bekal pahala ya Rasulullah. Kalau kami ini bagaimana? Kira-kira dialognya seperti ini kalau dalam hadisnya itu. Memang kenapa kata Nabi? Bagaimana tidak ya Rasulullah? Kami sholat. Ini kami ini orang yang miskin. Orang-orang kaya sholat ya Rasulullah. Kami puasa.
Orang-orang kaya itu puasa ya Rasulullah. Tapi mereka bisa bersedekah, mereka bisa berinfak, mereka bisa haji. Kami tidak ya Rasulullah. Kenapa? Karena tidak punya harta. Maka kemudian Rasulullah memberikan kabar gembira kepada mereka yang sesungguhnya kepada kita semuanya. Apa kata Nabi? Ala ukhbirukum, maukah ku beritahu kepada kalian yang kalau kalian lakukan apa yang saya sampaikan ini, maka kalian bisa mengalahkan kebaikan orang-orang yang datang lebih dulu daripada kalian dan orang-orang yang belakang dari kalian. Kalau kalian mengamalkan ini dan lebih banyak lagi diamalkannya. Apa? Maka Nabi kemudian meneruskan dalam hadisnya di situ pengajarannya, pesannya kepada kita, bacalah subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali setiap habis sholat. Ya, Bapak Ibu. 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu Akbar. Itu kata Nabi, kalau engkau istiqomahkan itu, maka engkau bisa mengalahkan meskipun orang-orang yang lebih dulu. Siapa yang lebih istiqomah, siapa yang lebih mantap membacanya, siapa yang lebih banyak. Kalau Nabi mencapai 33, barangkali bukannya tidak boleh melebihi daripada itu. Paling tidak itulah angka yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Masih penjelasan hadis masih ada, tapi intinya seperti itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang saya kira sudah terbiasa lah Bapak Ibu yang muliakan kita membaca itu. Entah bersama imam ataukah kita sendiri. Meskipun misalkan kita lagi dalam keadaan sibuk, maka begitu bangun dari sholat, meskipun dengan berjalan, meskipun kita tidak lagi duduk di situ karena waktu mungkin yang sangat sempit, maka jangan tinggalkan baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Begitu? Ya. Jadi subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar sambil berjalan, sambil menuju kantor kita, sambil menuju tempat aktivitas kita, atau sambil kegiatan yang lainnya. Maka kalau itu yang dilakukan, mudah-mudahan kita termasuk yang dijanjikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ke-10. Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alnakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diingatkan oleh Allah yang sesungguhnya diingat pada kita juga. Apa? Sungguh kami benar-benar telah menempatkan kalian di bumi ini dan disediakan bumi ini untuk penghidupan, gitu kan? Akan tetapi qalilan ma tashkurun, tadi itu yang di awal saya sedikit baca meskipun adanya dalam surat Shad ya. Apa itu? Sedikit sekali kalian bersyukur, hai orang-orang kafir. Maka kita orang mukmin juga dituntut untuk bersyukur. Sebagaimana Sayyidatuna Aisyah radhiallahu anha ketika suatu saat bertanya kepada Nabi, bertanya heran kepada Nabi, apa isinya? Ya Rasulullah, mengapa kakimu itu sampai melepuh? Mengapa engkau bersusah payah beribadah, sholat malam begitu lama, begitu? Padahal engkau kan sudah dijanjikan oleh Allah surganya, dijamin keselamatannya. Tapi engkau kenapa masih begitu berupaya keras ibadah gitu seperti orang yang tidak dijanjikan keselamatannya? Apa kata Nabi dalam ungkapan yang pendek yang masyhur? Afala akuna abdan syakura. Diucapkan kepada Aisyah, sesungguhnya juga kepada kita. Apa kata Rasulullah? Bukankah hai Aisyah, aku ingin menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah. Allah sudah begitu banyak anugerahkan kepada aku. Maka tidak layakkah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah? Seperti itulah Bapak Ibu muliakan. Jadi ini sesungguhnya juga peringatan kepada kita. Beribadah kepada Allah, sholat kepada Allah, bukanlah untuk mendapatkan apa itu kedudukan yang tinggi, harta yang melimpah. Bukan itu sesungguhnya. Tetapi ibadah kita kepada Allah adalah tanda terima kasih kita kepada Allah. Sudah Allah hadirkan kehidupan. Sudah Allah hadirkan begitu banyak nikmat. Meski nikmat tidak selalu konteksnya adalah harta. Maka cara berterima kasihnya adalah dengan beribadah kepada Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Itulah ayat ke-10 dan ayat terakhir di dalam kajian Yashfa mengaji dan mengkaji petang hari ini. Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Akhir ayat ini berbicara tentang proses penciptaan Nabiullah Adam alaihissalam. Para ulama berdasarkan ayat ini menyebut bahwa ada 4 fase, ada 4 tingkatan, ada 4 tahapan Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam. Konteksnya Adam alaihissalam. Di tahapan gitu ya. Tahapan yang dimaksud adalah tahapan sebelum penghembusan ruh. Jadi kan kalau dalam ayat kan khalaqtuhu min tin, aku ciptakan Adam itu langsung. Jadi kalau Allah berbicara tentang penciptaan Adam, itu Allah di dalam satu ayat, aku sendiri yang menciptakannya. Tapi kalau berbicara tentang manusia itu Allah menciptakan pada ada oknum yang lainnya. Nah, ayat ini dipahami oleh para ulama berbicara tentang penciptaan Adam. 4 fase itu, ya, 4 fase itu adalah pertama namanya fase turab, ya. Khalaqnakum min turab, itu fase turab. Apa turab? Tanah yang bercampur air. Itu fase bukan di dalam surah Al-Kahfi ayat 37, surat Al-Hajj ayat 5 dan yang lain-lainnya. Fase yang kedua disebutnya bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika memproses Adam alaihissalam, penciptaan Adam ada apa itu? Yaitu fase yang disebut tin. Khalaqnakum min tin. Apa? Fase tanah yang bercampur air. Fase tanah yang bercampur air. Itu fase yang kedua penciptaan Adam. Jadi yang pertama, mohon maaf, pertama tadi turab, tanah tapi belum bercampur air. Itu namanya turab. Kalau yang kedua tin, itu tanah tapi sudah ada airnya. Itu fase namanya fase tin. Fase yang ketiga adalah fase min hama'im masnun. Khalaqnakum min hama'im masnun. Apa itu hama'im masnun? Fase lumpur hitam. Fase lumpur hitam. Dan yang terakhir fase keempat adalah fase min solsolin kal fakhar. Apa solsol kal fakhar? Fase tembikar. Ya. Ini disebut misalnya di dalam surat Ar-Rahman, ya. Khalaqal insana min solsolin kal fakhar. Itu di dalam surat Ar-Rahman ayat 14. Nah, barulah setelah itu Adam ditiup ruh oleh Allah Subhanahu. Cara tanah dalam konteks ini Bapak memuliakan agar sesungguhnya kita merasa setinggi-tinggi manusia, sehebat-hebat manusia, sekaya-kaya manusia, semulia-mulia manusia, asal kita adalah tanah. Tanah yang kita pijak, tanah yang kita injak setiap hari, itu adalah asal muasal penciptaan kita. Tidak layak seorang manusia dengan apapun status yang dimilikinya, apapun yang dipunyainya untuk sombong. Karena sesungguhnya kita manusia, sumber awalnya, asal dasar penciptaan kita adalah bersumber dari tanah. Tidak layak sesuatu yang diciptakan dari yang hina, dari yang bawah, itu merasa sombong dan tinggi. Demikian tadabbur ayat 1-11 di dalam surat Al-A'raf. Wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Alhamdulillah rabbil alamin. Ustaz, terima kasih banyak untuk ilmunya. Dan sebelum melengkapi dengan doa, barangkali ada sesi tanya jawab atau apakah ada update kegiatan Yashfa Mata Hati yang dapat disampaikan oleh Ustadz? Mungkin kalau ada yang bertanya mungkin 1-2 dulu boleh, kali punya ada 5 menit barangkali kalau memang dianggap ada yang perlu. Ya, mohon izin.
Oh, Pak benar. Yahya. Ya. Pak Yahya, Pak Haji Yahya, silahkan. Monggo. Mohon izin Pak Guru, Ji, saya monggo. bingung dengan kata Arafah yang mengenal, mendekat dalam konteks haji, Arafah, Ain Rofa, dengan ini Al-A'raf, ada Hamzah di depan. Al-A'raf, apakah itu menjadi isim tafdil? Padahal di terjemahan di Pak Quraisy itu Al-A'raf itu tempat yang tinggi di akhirat nanti. Iya. Jadi kontekstualnya bagaimana? Saya belum bisa nyambungin ini antara Arafah dengan A'raf. Iya. Baik. Terima kasih ya. Ya sedikit mungkin ini tentu apa namanya bisa luas dan panjang penjabarannya. Tapi saya kira kedua-duanya ada bisa ditarik benang merahnya. Iya. Arafah itu secara kebahasaan leksikon itu kan maknanya mengenal ya. Mengenal. Iya. Mengenal itu Arafah. Maka atau mengetahui lah. Iya. Itulah mengapa namanya ma'rifah itu kan dari pengetahuan. Iya. Maka kalau di Mekah itu ada Arafah gitu ya, Arafah gitu ya. Itu kan tafsirnya macam-macam, analognya macam-macam. Ada yang mengkaitkannya apa? Mengkaitkannya Adam alaihissalam berjumpa dengan Hawa, kenalnya di situ. Karena Adam diturunkan oleh Allah di wilayah daerah, ada yang mengatakan India, ada yang mengatakan Kashmir dan sebagainya. Sedangkan ibunda Hawa diturunkan itu di Jeddah itu. Lalu kemudian dua-duanya saling mencari, mereka ketemu, mereka kenal di tanah di lapang yang namanya Arafah. Itu pertama. Ada juga yang mengkontekskannya dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika mendapatkan mimpi untuk mengkurbankan anaknya, menyembelih anaknya Ismail. Sehari dia ragu, hari kedua mimpi dia bimbang, hari ketiga yakin Arafah bahwa ini tahu bahwa ini perintah dari Allah SWT. Kan begitu ya. Jadi, Al-A'raf itu tempat yang tinggi. Maka tanah yang tinggi, tempat yang mudah dikenali. Kan kira-kira gitu ya. Gitu. Tetapi juga punya definisi lain, punya makna lain. Al-A'raf itu adalah nanti, konon katanya ada juga yang memahaminya, Al-A'raf itu adalah nanti tempatnya orang-orang yang antara kebaikan dan keburukannya itu seimbang. Justru begitu mamanya. Al-A'raf, Ashabul A'raf. Itu seperti itu. Orang yang antara kebaikan keburukannya seimbang, dikenali itu orang itu. Nah, itu yang kira-kira secara kebahasaan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu, Pak Dokter. Makasih. Alhamdulillah. Ya, saya mencoba tapi nyari nggak bisa ya, gitu. Kalau mengenai isim tafdil, penambahan hamzah di depan. Oh, jadi di situ bukan isim tafdil gitu ya. Di situ jamak taksir. Oh, jamak taksir. Iya, jadi bukan isim tafdil gitu ya. Kalau isim tafdil baru. Iya, kalau itu tanpa alif. Kalau isim tafdil tanpa alif. A'rafu gitu. Kalau pakai al-a'rafu gitu. Kalau ini al-a'raf itu berarti jamak taksir. Insyaallah. Makasih Pak Dokter. Iya, makasih. Ji, sami-sami. Bun, ada lagi? Sudah ada tadi? satu lagi. Bapak Ibu, cukup ya. Cukup jelas. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih untuk ilmunya. Lalu kemudian apakah ada update untuk kegiatan Yasfa Mata Hati yang dapat disampaikan oleh Ustaz? Baik Bun, ada beberapa informasi Bapak yang muliakan terkait dengan kegiatan Yasfa dan rencana kegiatan Yasfa ke depan ya Bapak yang muliakan. Pertama, insya Allah kita akan melaksanakan khatmil Quran yang ke-30. Insya Allah, subhanallah ini yang ke-30 di 2 minggu ke depan, insya Allah. Persisnya tanggal berapa ya Bunda Tati ya? Tanggal 23 Ustaz. Tanggal 23. 23 karena kalau tanggal 7 hari lagi tanggal 30 ya? Iya. Gitu ya. Baik, nanti persisnya pastinya nanti akan kami kabarkannya Bapak Ibu ya.
apakah tanggal 23 atau tanggal 30, nanti insya Allah kami akan mendiskusikannya bersama tim Tadabbur Quran insya Allah. Tapi yang patut kita syukuri adalah bahwa subhanallah, berarti tidak terasa kira-kira sudah 30 bulan. Ya, sudah 30 bulan kita bersama-sama, atau mungkin di antara Bapak Ibu ada yang baru bergabung. Subhanallah, ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat bergabung bersama orang-orang yang insyaallah saleh dan salehah di tempat kita ini. Kami para tim Tadabbur Quran melayani Bapak Ibu sekalian. Nahnu khadimul Quran. Kita melayani Bapak Ibu yang ingin bergabung bersama rekan-rekan Bapak Ibu yang lain yang mencintai Al-Quran. Jadi tim ini bukan spesial seperti apa, kami justru menganggap diri kami adalah khadimul Quran, pelayan untuk Al-Quran. Cuma bisanya ini yang dilakukan. Jadi kami juga mengajak Bapak yang muliakan untuk ikut yang sudah bergabung di grup Tadabbur Quran ini tetapi belum mendapatkan kelompok khatmil Quran, nanti silakan menyampaikan di grup, bisa dengan Bunda Tati, bisa dengan diantaranya dengan Bunda Kinan. Nanti Bapak Ibu akan ditempatkan di grup mana, karena kita alhamdulillah sampai saat ini kira-kira kalau tidak salah kita sudah memiliki 14 ya Bunda. Ya, 14 kelompok. Subhanallah, 14 kelompok. Ini jumlah yang besar saya kira. Jadi Bapak Ibu yang ingin ikut khatmil Quran setiap bulan dan juga ngikut kegiatan-kegiatan di seputaran Yashfa, monggo silakan nanti bisa di grup, bisa dicek, ada nomor teleponnya Bunda Tati Muzaini dan juga atau dengan Bunda Kinan ya, Bunda Kinan. Nah, itu yang pertama tentang khatmil ya Bapak Ibu. Yang kedua, sebagaimana kami sudah sebagian ada yang kami share, insya Allah seperti biasa, Yashfa, Yayasan Yashfa tahun ini akan kembali mengadakan kurban ya. Kami mengajak Bapak Ibu yang kami muliakan, barangkali ingin mengamanahkan hewan kurbannya di Yashfa, dipersilahkan nanti akan kami kirimkan di tempat yang insya Allah membutuhkan. Dari tempat kita ada yang tahun lalu kita sudah mulai tahun lalu, subhanallah penerimanya luar biasa dan berterima kasih yang luar biasa karena kita tahun lalu tuh baru bisa mengirim 1 sapi ke wilayah Baduy luar, Baduy di Lebak. Baduy, subhanallah berterima kasih sekali. Mudah-mudahan tahun ini kita juga bisa mengirimkan kembali. Kalau memang ada 7 orang, nanti kita gabung sapi. Kalau tidak sampai, nanti tetap kita kirim kambing. Dan juga ada tempat-tempat yang pernah sebelumnya kita kirimin, yaitu di daerah wilayah Cirebon atau daerah Ciledug di wilayah dekat Kuningan. Baik, Kuningan Cirebon maksudnya ya. Itu kurban. Monggo yang berminat, Bapak yang muliakan, ada pilihan hewan kurbannya. Ada yang tipe A, tipe B. Yang tipe A itu harganya 3,5 juta. Yang tipe B yang besar adalah harganya 4 juta. Kalau mau sapi sendirian, ada tipe A yaitu 22 juta, yang tipe B-nya adalah 26 juta. Monggo yang barangkali ingin menyalurkan kurbannya atau keluarga, ya baik individu maupun keluarga, melalui Yayasan Yashfa, insya Allah nanti kami laporkan mengenai pemanfaatan, proses penyembelihan, proses pendistribusiannya kepada Bapak Ibu yang berkurban. Insya Allah. Ini sudah tahun yang mungkin tahun ke-6 atau tahun ke-7 kita mengadakan penyebaran hewan kurban. Lalu Bapak Ibu yang kami muliakan, kami berterima kasih kemarin kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di program Tadabbur Ilmi Yashfa, atau kita punya program yang lalu barusan kita kembali dari Karimun Jawa. Program kita dulu namanya Tadil, Tadabbur Ilmi, sekarang mengalami perubahan namanya With Me berarti wisata Tadabbur Ilmi. Nah, ini salah satu bagian daripada Yashfa, kita namanya wisata Tadabbur Ilmi. Terima kasih yang sudah bergabung, mudah-mudahan apa yang sudah kita bersama-sama lakukan berkenan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat insya Allah selama perjalanan kita.
Dan subhanallah 82 orang bersama-sama ke Karimun Jawa selama 5 hari. Mudah-mudahan berkesan dan atas segala kekurangan, kesilafan mohon dimaafkan. Kami dan tim mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lalu Bapak Ibu yang kami muliakan, ada kabar gembira untuk ada banyak, subhanallah, banyak sekali permintaan tadabbur ilmi yang berikutnya katanya. Subhanallah ya. Terima kasih antusiasmenya. Ada beberapa program yang sudah kami rencanakan. Salah satunya ini ada juga meminta insya Allah ya, ada 3 yang sudah mengusulkan itu. Pertama mengusulkan ke daerah wilayah Pacitan dan sekitarnya. Insya Allah nanti kami pertimbangkan. Yang kedua ada yang mengusulkan ke subhanallah ke Labuan Bajo. Insya Allah nanti kami pertimbangkan ya. Subhanallah, sudah sedang merancang-rancang kami. Lalu juga ada kemudian insya Allah kembali akan mengulang kalau enggak ke ke Dieng, Wonosobo Dieng atau ke Pahawang. Itu juga nanti kami rancangkan. Nanti akan kami informasikan. Nah, ini ada kami sudah dapat yang satu lagi, ini berbeda dari yang tadi. Bapak Ibu, kami mengajak kalau di antara Ibu ada yang berkenan, kita akan mengadakan insya Allah sekali lagi insya Allah kita akan mengadakan umroh kembali, umroh tapi plusnya bukan plus Aqsa ya Bapak Ibu, mohon maaf, sebab Aqsa saat ini dalam suasana yang rasanya belum betul-betul aman begitu, sehingga untuk yang ke Aqsa kami belum bisa, Yashfa belum bisa mengadakannya di tahun ini, belum. Jadi kami insya Allah akan mengadakan umroh insya Allah di bulan Oktober Bapak Ibu, mohon dicatat bulan Oktober begitu. Itu umrohnya plus Turki, insya Allah ya, plus Turki. Salah satu kami sampaikan ini luar biasa, dan saya kira ini kesempatan bagi Bapak Ibu semua, ada ya bisa dikatakan mungkin promo kali gitu ya. Itu kita akan insya Allah tidak meleset, kita akan menggunakan pesawat Saudi Air, lalu juga ada fasilitas gitu ya, fasilitas kereta Makkah Madinah. Kita transportasi dari Makkah ke Madinah insya Allah pakai kereta begitu. Lalu umrohnya sendiri plus Turki itu 13 hari insya Allah, 13 hari begitu. Nah, itu dilakukan di di bulan Oktober tahun ini, dan biayanya ini di bawah dari 35 juta rupiah. Nah, itu menarik ya. Jadi biasanya kalau plus Turki rata-rata biasanya 13 hari itu di atas 35, tapi kami bersama-sama mudah-mudahan ada yang berminat dari dari jamaah Yashfa, silakan. Ini pertama ini terbatas sekali, pertama ini kami butuh 20 orang saja. 20 orang, silakan yang berminat nanti WA bisa melalui ketua-ketua kelompok atau bisa langsung ke saya di nomor 0818 944 668. Sekali lagi di 0818 944 668. Biayanya insya Allah di bawah 35 juta rupiah. Nah, itu dari sisi biaya. Hanya saja karena ini berpacu dengan waktu, Bapak Ibu yang berminat diharapkan bisa nanti membayar DP-nya itu 10 juta rupiah. Oke, yang berminat silakan. Dari sekarang ancang-ancang seperti biasa, kita akan berangkat di bulan Oktober tahun 2023 ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dulu barangkali pernah umroh plus kemarin umroh plus Taif, oke. Yang kali ini umrohnya plus Turki. Di Turki berapa hari? Di Turki insya Allah kita 3 hari 2 malam. Dan ini informasinya subhanallah, kita di bulan Oktober ini sangat indah Turki. Di bulan Oktober ini sangat indah, musim semi.
Jadi kita akan melihat indahnya bunga-bunga dan sebagainya di sana, dan suasana atau cuaca yang belum nggak ekstrim, Jadi ini yang nyaman, sangat nyaman. Fasilitas yang bagus, dan insya Allah ini umrah bersama kami di Yashfa. Itu kami atau saya insya Allah yang akan langsung memimpin atau mutawifnya untuk proses program umrohnya. Ya, demikian untuk kegiatan-kegiatan Yashfa, baik yang sudah terlaksana maupun yang akan direncanakan. Untuk sementara ini, Bunda Tati, kami kembalikan kembali. Monggo. Baik Ustadz, terima kasih untuk update kegiatan Yashfa Matahati. Dan kemudian untuk menyempurnakan petang hari ini Ustadz, mohon dapatnya Ustadz menutup acara ini dengan doa. Baik. Silakan Ustadz. Baik, makasih Bunda Tati, Bapak yang muliakan. Memang waktunya terbatas, kita sempatkan di Jumat petang ini, di saat yang insya Allah mustajab ini, kita bermohon kepada Allah bersama orang-orang yang saleh dan salehah di petang hari ini. Setelah kita membaca ayat Al-Quran, setelah kita menghatamkan baca Al-Quran, baca zikir petang tadi, mudah-mudahan kebersamaan kita dijabah doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu, mari kita bacakan Al-Fatihah dan kita mohonkan agar kiranya orang-orang yang sakit di antara kita, semoga Allah segera sembuhkan penyakitnya, Allah angkat penyakitnya. Yang wafat di antara keluarga kita, semoga Allah ampuni dosa-dosanya, lipat gandakan kebaikan-kebaikannya. Wabil khusus keluarga besar Yashfa, Bapak Ibu semuanya, wabil khusus juga para donatur Yashfa, mudah-mudahan setiap rupiah yang diinfakkannya dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda dan juga keberkahan amal jariah yang akan langgeng amalannya sampai akhirat nanti. Untuk itu, mari dengan bermohon kepada Allah SWT dengan sama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا مجيب السائلين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين نحمدك ونستعينك ونستهديك ونتوب ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله إليك يرجع الأمر كله علانيته وسره اللهم ربنا لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك لك الحمد قبل الرضا لك الحمد بعد الرضا لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت عنا دائما أبدا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأجدادنا وجداتنا مشايخنا أساتذتنا ولمعلمينا ولأصحابنا ولأسراتنا ولأحبابنا ومن أحسن إلينا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم أكرم نزولهم وسع مدخلهم نور قبورهم برحمتك يا أرحم الراحمين الله نسألك العفو والعافية نسألك تمام العافية نسألك دوام العافية نسألك الشكر على العافية نسألك الغنى عن الناس اللهم أصلح لنا ديننا يا الله perbaikilah agama kami alladzi huwa ismatu amrina, karena sesungguhnya agama kami lah yang menjaga kami ya Allah dari apa-apa yang kau haramkan, yang menguatkan kami ya Allah untuk bisa mengamalkan apa-apa yang kau perintahkan. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, ya Allah perbaikilah hidup kami ya Allah
Perbaiki dunia kami ya Allah, agar di dunia ini kami bisa selamat. Di dunia ini kami dapat mengumpulkan sebanyak-banyak bekal menghadapmu kelak ya Allah. Jangan jadikan kami dan keluarga kami ya Allah orang-orang yang terberdaya dengan kehidupan dunia. Tapi jadikan ia ya Allah, dunia ini bagi kami ya Allah adalah tempat untuk memperbanyak, untuk bisa mempertebal, untuk bisa mencari bekal sebanyak-banyak untuk kehidupan akhirat kami ya Allah. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna ya Allah. Akhirat kami yang belum jelas di dalam mata kami, di hati kami pun belum jelas ya Allah. Entah apa yang terjadi pada kami kehidupan nanti ya Allah. Aslih lana, maka hadirkan yang terbaik untuk kami ya Allah. Jadikan amalan-amalan kami di dunia ini ya Allah sebagai pengantar kehidupan baik kami di akhirat kami ya Allah. Engkau lipat gandakan kebaikan-kebaikan kami di dunia. Engkau hapuskan dosa-dosa kami di dunia, sehingga Engkau hadirkan untuk kami ya Allah kehidupan akhirat yang menyenangkan, yang membahagiakan, seperti janji-Mu kepada Allah, kepada kami ya Allah, janji kepada orang-orang yang beriman. Allahumma tawaffana muslimin walhiqna bis salihin. Ya Allah, jika Engkau nanti akhirkan hidup kami, Engkau cabut nyawa kami Allah. Jadikan kami orang-orang yang ikhlas dan ridha atas apa yang Kau tentukan. Jadikan akhir hidup kami ya Allah kelak nanti. Dah kami basah dengan zikir kepadamu ya Allah. Jadikan lidah kami lidah yang senantiasa menyebut-Mu ya Allah, bahkan akhir hidup kami. Mudahkan kami untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah. Bukankah kalimat itu yang akan menghantarkan kami ya Allah ke dalam surga-Mu ya Allah. Mudahkan dan ringankan mulut kami untuk mengucap kalimat-kalimat thayyibah di akhir hayat kami ya Allah. Jangan jadikan mulut kami mulut yang keluh dan kaku untuk menyebut nama-Mu, untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah di akhir hayat kami ya Allah. Walhiqna bis-salihin, pertemukan kami ya Allah di alam kubur kami, di akhirat kami bersama saudara-saudara kami yang saleh. Mereka yang akan menuntun kami, mereka yang mensyafaati kami. Wabil khusus ya Allah, pertemukan kami kepada junjungan kesayangan kami, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemukan dengannya nanti di akhirat. Bahkan minta kepada-Mu ya Allah agar ia pertemukan dengan kami dalam mimpi kami ya Allah. Alangkah rindunya kami ingin berjumpa dengan sosoknya yang kami bacakan salawatnya selalu dalam hidup kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah ya Allah. Kami bermohon kepada-Mu, Engkau yang menggenggam, yang menguasai kehidupan kami. Akhirkan hidup kami akhir yang husnul khatimah. Jauhkan dari akhir kehidupan kami ya Allah, akhir hidup yang husnul khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hadirkan kepada kami ya Allah pasangan-pasangan hidup kami ya Allah, istri dan suami yang dapat menenteramkan kehidupan di dunia ini, yang dapat mengantarkan ridho-Mu ya Allah, yang dapat mendampingi kami memperoleh ridho-Mu ya Allah, dan anak-anak keturunan kami, cucu-cucu kami Allah, yang menyenangkan hati ketika melihat mereka karena amalan-amalan baiknya, karena ilmu-ilmu yang Engkau ajarkan kepada mereka, karena kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Jangan jadikan anak-anak keturunan kami adalah fitnah bagi kami di dunia ini dan fitnah bagi akhirat kami ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kepadamu kami bermohon di petang hari ini yang insya Allah mustajab sebagaimana janji dari Nabi-Mu yang mulia ya Allah. Agar kami berdoa kepada Engkau dan di saat yang mustajab ini semoga Engkau ijabah, kabulkan doa, harapan, pinta kami. Karena sesungguhnya tidak ada yang dapat mengabulkan doa-doa kami kecuali Engkau, Zat yang maha mendengar, maha mengabul setiap doa-doa dari hamba-hambanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz. Bapak, Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Selesai sudah acara Yasfa mengaji dan mengkaji pada petang hari ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu untuk kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraannya. Bersama Yasfa Mata Hati kita raih keberkahan Al-Quran. Amin. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan mari kita mengucapkan juga doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, terima kasih Bu Tati. Terima kasih Pak.